Assalamualaikum sahabat sehat dimanapun Anda berada. Ini menjawab pertanyaan Mbak Amelia. Bukan pertanyaan, pernyataan ya, yaitu panjang sekali, silakan dibaca. Mbak Amelia seakan memang tahu betul ya terkait dengan masalah perawatan gigi yang kemudian, tapi menurut saya statement-statementnya memang tidak didasari keilmuan karena wajar. Saya yakin bukan dokter gigi yang menyampaikan. Kalau dokter gigi nggak akan mudah menjudge rencana perawatan dokter gigi lain, karena memang dalam menentukan rencana perawatan itu variabel yang diprediksi banyak sekali. Kondisi gigi, kondisi tulang, kondisi kesehatan pasien, terus kemudian keuangan, mampu tidak, waktu, itu semuanya. Karena kalau hanya bicara perawatan ini bisa banyak ya. Tadi kamu ngomongin implan, saya sampaikan implan nggak memungkinkan karena tulangnya sudah rusak ya. Implan itu lebar tulangnya dibutuhkan minimal, kalau MDI itu mini dental implant itu 3,5 mili, berarti minimal harus ada ditambahkan 1 dan 1, berarti ada 5,5 sampai 6 mili butuh ketebalan tulang, dan ini nggak ada, berarti nggak cukup, nggak bisa dengan implan, harus di bone graft dulu. Pasien nggak punya duit, dan bone graft itu tingkat keberhasilannya kecil, cari penelitian ya, dibaca penelitiannya supaya wawasannya luas. Yang kedua, kawat gigi, dikawat gigi terus kemudian displinting. Saya men-challenge bahkan ke dokter spesialis ortodonsi untuk memasukkan gigi yang sudah keluar 5 mili, dimasukkan ke dalam, terus kemudian displinting dan dia bisa kuat kembali. Beda lagi kalau dia hanya goyang saja, oke, displinting terus kemudian dilakukan bone grafting, itu pun tingkat keberhasilannya nggak besar gitu. Apalagi ini harus memasukkan, mengintrusikan lagi gigi yang sudah modot atau extruded 5 mili ya. Jadi itu hampir tidak mungkin. Dan kalaupun mungkin, dokter yang sangat hebat misalkan ya, udah senior sekali, peralatan oke, berapa puluh juta yang harus dikeluarkan. Pasien punya duit hanya 2 juta. Oke. Yang ketiga, terkait perawatan saluran akar di gigi depan. Kenapa? Ya karena giginya dipotong setengah senti, pasti saraf giginya terbuka dan harus dilakukan perawatan saluran akar. Harus ya, gak mungkin enggak. Dan gigi perawatan saluran akar tuh boleh di gigi mana saja. Oke, itu yang terbaik. Kalau ada yang membantah itu, saya bisa challenge dengan evidence base. Siapapun itu. Oke. Terus kemudian masalah yang ke sebelah merusak gigi sebelahnya. Bridge itu mengikuti hukum Ante, ada namanya hukum Ante, Anda baca dulu hukum Ante, baru nanti berkomentar terkait merusak gigi sebelahnya malah mengganggu, nanti gigi sebelah bisa goyang. Begitu ya. Jadi semua desain itu atau semua rencana perawatan sudah dipertimbangkan berdasarkan pertimbangan yang matang. Semoga menjawab pertanyaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.